Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada perjumpaan kali ini, akan kami sampaikan prinsip dasar agama Islam yang ke-9, yaitu Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah dan sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama yang tidak sulit. Allah menghendaki kemudahan kepada umat manusia dan tidak menghendaki kesusahan kepada mereka. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya 107 yang artinya, "Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Allah menurunkan Al-Quran untuk membimbing manusia kepada kemudahan, keselamatan, kebahagiaan dan tidak membuat manusia celaka sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 2-4 yang artinya, "Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi." Sebagai contoh tentang kemudahan Islam. 1. Menuntut ilmu syari, belajar Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf adalah mudah. Kita dapat belajar setiap hari atau sepekan 2 kali, di sela-sela waktu kita yang sangat luang. 2. Mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya adalah mudah. 3. Melaksanakan sunnah-sunnah Nabi adalah mudah, seperti memanjangkan jenggot, memakai pakaian di atas mata kaki, dan lainnya. 4. Salat hanya diwajibkan 5 waktu dalam 24 jam. Orang yang khusyuk dalam salat, paling lama 10 menit. Dalam hitungan hari ia melaksanakan salatnya dalam sehari hanya 50 menit dalam waktu 24 kali 60 menit. 5. Orang sakit wajib salat, boleh sambil duduk atau berbaring jika tidak mampu berdiri. 6. Jika tidak ada air untuk bersuci, maka dibolehkan tayamum. 7. Jika terkena najis, hanya dicuci bagian yang terkena najis, agama lain harus menggunting pakaian tersebut dan dibuang. 8. Musafir disunnahkan mengoshor, meringkas, salat dan boleh menjamak, menggabung, 2 salat apabila dibutuhkan, seperti salat zuhur dengan ashar, dan maghrib dengan isya. 9. Seluruh permukaan bumi ini dijadikan untuk tempat salat dan boleh dipakai untuk bersuci, tayamum. 10. Puasa hanya wajib selama 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan setahun sekali. 11. Orang sakit dan musafir boleh tidak berpuasa asal ia mengganti puasa pada hari yang lain, demikian juga orang yang nifas dan haid. 12. Orang yang sudah tua renta, perempuan hamil dan menyusui apabila tidak mampu boleh tidak berpuasa, dengan menggantinya dalam bentuk fidyah. 13. Zakat hanya wajib dikeluarkan sekali setahun, bila sudah sampai nishab dan haul. 14. Haji hanya wajib sekali seumur hidup. Barang siapa yang ingin menambah, maka itu hanyalah sunnah. Rasulullah pernah ditanya oleh Al-Aqra bin Habis tentang berapa kali haji harus ditunaikan, apakah harus setiap tahun ataukah hanya cukup sekali seumur hidup? Maka beliau menjawab, haji itu, wajibnya, 1 kali, barang siapa yang ingin menambah, maka itu sunnah. 15. Memakai jilbab adalah mudah dan tidak berat bagi muslimah sesuai dengan syariat Islam. Dan untuk mengetahui masalah jilbab, silakan lihat kitab Jilbab Marah Muslimah oleh Syekh Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 16. Qisas, balas bunuh, hanya untuk orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan atas hambanya.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185 yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Firman Allah dalam surat Al-Maidah 6 yang artinya, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Firman Allah dalam surat Al-Hajj 78 yang artinya, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, baik dalam hal akidah, syariat, ibadah, muamalah dan lainnya. Allah yang menyuruh manusia untuk menghadap dan masuk ke agama fitrah. Firman Allah dalam surat Ar-Rum 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nabi Muhammad bersabda, tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Tidak mungkin Allah yang telah menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan beban kepada hamba-hambanya apa yang mereka tidak sanggup lakukan. Maha suci Allah dari sifat yang demikian. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tidak ada hal apapun yang sulit dalam Islam. Allah Ta'ala tidak akan membebankan sesuatu yang manusia tidak mampu melaksanakannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit, berlebih-lebihan, dalam agamanya kecuali akan terkalahkan, tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna. Oleh karena itu, berlaku luruslah, sederhana, tidak melampaui batas, dan bergembiralah karena memperoleh pahala, serta mohonlah pertolongan kepada Allah, dengan ibadah pada waktu pagi, petang dan sebagian malam. Orang yang menganggap Islam itu berat, keras, dan sulit, hal tersebut hanya muncul karena 1. Kebodohan tentang Islam. Umat Islam tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman sahabat, dan tidak mau menuntut ilmu syari. 2. Mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, hanya akan menganggap mudah apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. 3. Banyak berbuat dosa dan maksiat, sebab dosa dan maksiat menghalangi seseorang untuk berbuat kebajikan dan selalu merasa berat untuk melakukannya. 4. Mengikuti agama nenek moyang dan mengikuti banyaknya pendapat orang. Jika ia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya ia akan mendapat hidayah dan Allah akan memudahkan ia dalam menjalankan agamanya. Allah mengutus Rasul-Nya untuk menghilangkan beban dan belenggu-belenggu yang ada pada manusia, sebagaimana yang tersurat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Araf 157 yang artinya, yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya, mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membebaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak ada lagi beban-beban berat yang dipikulkan kepada Bani Israel. Di antara beban berat itu ialah a. Saling membunuh penyembah sapi. b. Mewajibkan qisas pada pembunuhan, baik yang disengaja ataupun tidak, tanpa memperbolehkan membayar diat. c. Memotong anggota badan yang melakukan kesalahan. d. Melarang makan dan tidur bersama istrinya yang sedang haid. e. Membuang atau menggunting kain yang terkena najis. Kemudian Islam datang menjelaskan dengan mudah,
Seperti pakaian yang terkena najis wajib dicuci namun tidak digunting. Syariat Islam adalah mudah. Kemudahan syariat Islam berlaku dalam semua hal, baik dalam ushul, pokok, maupun furu, cabang, baik tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, jual beli, pinjam meminjam, pernikahan, hukuman dan lainnya. Semua perintah dalam Islam mengandung banyak manfaat. Sebaliknya, semua yang dilarang dalam Islam mengandung banyak kemudaratan di dalamnya. Maka, kewajiban atas kita untuk sungguh-sungguh memegang teguh syariat Islam dan mengamalkannya. Rasulullah bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam wa akhirul dakwana walhamdulillahi rabbil alamin.